Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang menggelar sidang kasus pengeroyokan Wiyanto Halim, pengendara mobil lanjut usia yang tewas dikeroyok massa di kawasan Cakung, Jakarta Timur akibat teriakan maling dari massa. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dengan menghadirkan 6 terdakwa secara online. 4 orang saksi, 2 diantaranya putri dan mantu korban, serta 2 saksi dari rekan-rekan terdakwa dihadirkan di persidangan kedua ini. Salah satu saksi sempat dicecar kuasa hukum terdakwa lantaran keterangan di persidangan berbeda dengan BAP terkait adanya pemukulan yang dilakukan salah satu terdakwa. Sementara dalam sidang dakwaan sebelumnya, jaksa menerapkan pasal 170 kepada 6 terdakwa atas perusakan barang. Salah satu terdakwa dikenakan pasal tambahan karena diduga melakukan penganiayaan. Ya, itu tetap juga yang dipakai adalah keterangan yang di sidang. Memang di BAP dia melihat katanya kan, tapi ya kita saksikan sendiri tadi di sidang kita udah cross-check, hakim udah cross-check, ternyata dia ragu gerakannya itu adalah gerakan memukul atau enggak gitu. Gitu dia. Intinya ini kan ada 6 orang pelaku yang udah ditangkap di proses hukum. Jadi 5 itu dia berdasarkan fakta penyidikan itu dia kekerasan terhadap barang ya, terhadap mobilnya. Nah, kemudian ada 1 yang terpisah tadi yang sama Renaldi, dia terhadap barang juga, terhadap orang juga. Jadi untuk Renaldi dia kumulatif dakwaannya. Pasalnya gitu. seperti apa? 170 ayat 2 ke-3 dan 170 ayat 2 ke-1. Itu yang Renaldi. Ya, kumulatif. Tapi kalau yang ke-5 tadi dia 170 ayat 2 ke 1 dan 170 ayat 1. Tapi alternatif dia. Oke. Dalam sidang ini, salah satu putri korban mengungkapkan harapan keluarga. Keluarga menduga perencanaan dalam kasus tewasnya orang tua mereka. Peristiwa pengeroyokan yang berakibatkan kematian kepada papa kami yang tanggal 23 Januari 2022 jam 1.30 di Pulau Kambing. Kematian papa itu membuka luka dan duka yang sangat besar untuk kami keluarga yang ditinggalkan. Sudah hampir 3 bulan sejak papa kami, Wiyanto Halim, meninggal, mengenaskan yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Kenapa papa saya berada di lokasi tersebut pada jam segitu? Dan hilangnya keberadaan papa saya selama 7 jam, apalagi STNK yang dihilangkan oleh salah satu pelaku kejahatan tersebut. Dan seharusnya papa saya mendapatkan perlindungan dari polisi yang sedang berpatroli yang mengikuti papa saya sejak dari Jatinegara. Tetapi papa saya kehilangan hak perlindungan tersebut, di mana mungkin polisi menyaksikan papa saya ditarik, dipukul, ditendang, ditusuk, dan diinjak-injak sampai meninggal di tempat. Dan setelah papa saya sudah meninggal, sudah tidak bernyawa, masih saja mereka mencaci maki dengan lemparan kerupuk dan kata-kata kasar. Hal ini sangat memberikan kekecewaan kepada kami yang sangat mendalam. Seorang kakek, papa yang sudah tua renta hampir 90 tahun, diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang tidak beradab. Kami yakin kematian pembunuhan papa direncanakan. Kami sangat menuntut keadilan yang sebesar-besarnya. Kami yakin Indonesia sebagai besar adalah orang beradab, bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan kepada papa kami, Wiyanto Halim. Akhirnya, pada hari ini, 18 April 2022, ada titik terang dengan dimulainya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami sebagai anak dari almarhum Wiyanto Halim memohon kepada Bapak Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan menuntut para pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tuntutan maksimal dengan pasal 338 pembunuhan, junto pasal 354 penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang kepada Yang Mulia dan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara almarhum Wiyanto Halim dapat menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku sehingga membantu kami menegakkan keadilan yang seadil-adilnya terhadap peristiwa yang terjadi pada papa kami Wiyanto Halim. Karena Bu tadi dikatakan ada penusukan barang bukti itu sudah diungkap sama polisi. Nah, waktu konferensi pers yang terdahulu saya dengar senjata tajam tidak ada, tapi pada korban ditemukan 30 cm ya. Luka bacok 30 cm, jahitan 30 cm dan katanya di tangan ada bolong. Nah, senjata tajam bolong. Nah, ini tidak diungkapkan pada saat press conference pada polisi waktu terdahulu gitu loh. Itu yang menjadi kita pertanyaan, kenapa tidak diungkapkan ada senjata tajam. Sidang dilanjutkan pekan depan masih dengan mendengarkan keterangan dari saksi lainnya. Pengeroyokan terhadap Wiyanto Halim, pengemudi lansia ini terjadi pada 23 Januari 2022. Korban dikejar sejumlah pengendara motor yang meneriakinya maling. Mobil korban dirusak, sementara korban dianiaya hingga tewas di lokasi kejadian di Jalan Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur. Aksi pengeroyokan ini sempat viral di media sosial.
Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.